Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah Syifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya lah ya, sampai saat ini kita masih dimudahkan, diizinkan untuk taat dan patuh kepadanya, membaca kitabnya Al-Quran, memahami kandungan isinya, dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jamaah yang berbahagia, sangat luar biasa sekali. Ngaji kita sudah dimulai dengan tahsin, dan ternyata bapak-bapak saya belum sadarkan sejak awal dibuka tadi, perubahannya sudah luar biasa sekali. Dan ini kita tidak mendapatkan di tempat-tempat kajian yang lain. Senantiasa membimbing kita setiap hari, lebih-lebih di bulan puasa ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, rahmat dan ampunan, dan doanya dijamin diterima oleh Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, ternyata barangkali saya ganti dulu sementara judul dari kajian kita ini. Kenapa? Ini saya menginginkan masalah Ramadan ini agak sudah harus diselesaikan duluan. Karena tidak ada sesi nol atau sesi awal yang tanya jawab dan seterusnya ini. Maka akan saya isi dengan hal yang penting. Misalnya bagaimana mempengkoto puasa Ramadan. Apakah orang yang meninggal dunia sementara ia masih punya utang di bulan Ramadan harus dipuasakan walinya atau tidak? Ya. Dan kita perhatikan bagaimana ulama-ulama menanggapi ini. Ingat bahwa kita ini tidak bisa beragama sendirian saja. Tentu kita akan mengambil beberapa pendapat ulama. Ya, tentunya yang menjadi dasar kita adalah Al-Quran sebagai rujukan utama, hadis-hadis yang sahih. Jadi kita mengikuti ulama itu pun yang berpedoman dengan hadis yang sahih. Tapi kalau pendapatnya sendiri, maka kita boleh mengikuti, boleh tidak. Karena sehebat-hebat ulama ini tentu dia tidak dijamin kemaksumannya. Ya. Kalau Nabi kita sudah jelas dijamin. Wa ma yang teku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dia kalau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsunya, kalau berbicara berdasarkan wahyu. Oleh karena itulah nanti kalau suatu saat terjadi antara wahyu yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sanadnya sahih berbeda, maka bagaimana tanggapan beberapa ulama? Maka insya Allah nanti akan saya sampaikan ya, supaya kajian yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu betul-betul membawa dampak dan manfaat yang besar. Juga saya akan sampaikan tentang zakat dan zakat fitrah ya, karena ini penting. Dan ini nanti senantiasa kita memakai buku rujukan, meskipun itu tidak semuanya di rujukan itu, karena kadang-kadang ditarjih sendiri si penulis. Ya, ada yang sesuai, ada yang tidak. Yang jelas kita punya Al-Quran sebagai filternya. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan akal yang sehat tentunya, karena Al-Quran sesuai dengan akal yang sehat. Kemudian kalau kita perhitungkan tentang ternyata hadis-hadis itu kok secara dohir bertentangan, maka menurut Imam Malik kita tinggalkan hadisnya, kita tawakufkan hadisnya, maka kita amalkan Al-Quran. Karena kalau bertentangan tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, yang salah satu pasti salah. Salah bukan karena salah Nabi yang salah, tapi barangkali perawinya salah dengar, barangkali perawinya salah memahami, sehingga disampaikan kepada kita sesuai dengan apa yang didengar menurut dirinya, dan apa yang disampaikan kepada kita menurut fahamnya. Oleh karena itulah, jadi kita tidak usah kita terlalu fanatik ya di dalam belajar fikih. Memang harus begitu. Kita terbuka, lapang dada. Sekarang itu hadis sahih kok didustakan, Nabi kok didustakan. Kita tidak pernah mendustakan Nabi. Nabi selalu benar.
Hanya namanya orang yang meriwayatkan bisa juga salah dengar, juga bisa salah paham yang memahami. Namanya manusia, tidak ada jaminan. Itulah sebabnya maka nanti akan saya bacakan, mungkin dibantu Pak Tomo. Pak Tomo Pak Tomo ada ya? Ada Ustaz. Ya, buku fikih sunnah, ya, Shahih fikih sunnah jilid 3 Pak Tomo. Ya, Shahih fikih sunnah jilid 3 untuk kita bacanya. Jadi nanti setelah itu ya kita mungkin tanya jawab, dan tanya jawab ini karena bulan Ramadan ini mungkin ngajinya atau berangkat kantornya agak siang tidak masalah, maka boleh nanti sesi 3 itu diperpanjang kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ya, ingat kita berbeda tidak masalah. Boleh satu sama lain berbeda paham, tapi jangan saya salah paham sehingga tidak tegur sapa. Ya, sengaja saya sampaikan di sini adalah karena ulama pun yang begitu ilmunya sudah, katakan kita menurut kita gambarannya seperti lautan yang tak terbatas, ya. Ya, lautan bukan 7 lautan, 7 lautan ilmunya Allah. Lautan yang tidak terbatas itu terjadi perbedaan memahami tentang hadis Nabi, tentang ayat-ayat Al-Quran yang menurut satu paham ulama begini, ulama lain berpaham. Inilah yang menyebabkan akhirnya masalah fikih ini pasti berbeda dan tidak bisa dijadikan satu. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dalam kita belajar ini. Kita tidak mengklaim bahwa saya yang paling benar, saya yang paling, dan seterusnya, tidak mengklaim. Tapi yang kita jalankan sesuai dengan yang kita pahami dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang berbahagia, saya membaca buku-buku yang ada itu tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, 3 kali, banyak kali. Ya, kadang-kadang untuk memahami, mengertikan itu harus dipandu dengan buku-buku yang lain atau dipandu dengan beberapa pendapat ulama yang tidak dituliskan dalam kitab yang lain. Maka dari itu, nanti kalau Bapak punya pendapat, Ibu punya pendapat, atau siapapun, sampaikan saja. Tapi jangan memaksakan kehendak untuk paham itu harus diikuti. Ya. Ini berdasarkan di sini ulama A berpendapat setia begini. Ya. Ini menurut ulama B dia berpendapat seperti itu. Mana yang paling cocok dengan hadis atau dengan Al-Quran, maka kita ikutilah pendapat mereka. Jadi kita tidak benci madhab, tidak anti madhab, tapi tidak fanatik kepada madhab juga. Ya, kita ikuti semua pendapat-pendapat mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Baiklah, ya, seperti biasa kita mulai dengan bacaan Al-Quran dulu, ya. Ini mungkin Al-Quran agak panjang. Sebenarnya memang saya ingin menjelaskan yang ada kaitannya dengan apa yang kita bahas ini cukup panjang, tapi tidak apa-apa, sekali waktu nanti kita ulangi lagi karena ilmu agama ini memang harus diulang-ulang. Orang kualitas ibadah kita di sisi Allah itu tergantung kepada kualitas ilmu yang kita miliki. Karena tidak setiap orang bacaannya 1000-an kali, sekian dikitnya ini mereka yang paling dekat di sisi Allah, tidak. Ya, Allah didekati dengan ilmu, ketaatan, iman dan amal soleh. Jadi banyak sekali yang menyebabkan dia dekat kepada Allah. Fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat, tapi dekat tidak dengan jarak, tidak dengan nasab, tadi didekati dengan ketaatan, kepatuhan, dan keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya Bapak dan Ibu, kita baca surat Al-Haqqah, surat nomor 69, ayatnya cukup panjang, ayat 38 sampai 48, namun ayatnya pendek-pendek. Ya. Tadi tidak jadi ayat yang panjang. Ya. Monggo silahkan Ibu Arya. Oke, monggo Bu Ali silahkan, alon-alon saja ya. Lalu hari dihili sana kali tak jalabi, jangan kamu cepat-cepat ya untuk mengucapkan Al-Quran. Sebenarnya ayat itu turun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu
Rasulullah cepat-cepat menirukan apa yang disampaikan Jibril kepadanya. Tetapi karena apa? Karena Rasulullah khawatir lupa. Jadi khawatir lupa Al-Quran ini, maka cepat begitu Jibril menyampaikan, dia menirukan. Maka turun ayat 16 dan ayat 17 tersebut, ya. Inna alaina jam'ahu wal Qur'an, sesungguhnya tanggunganku lah, ya, yang mengumpulkan dan ke dadamu dan menjadikan kamu paham. Jadi Rasulullah memang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada salahnya kalau kita gunakan maca Quran aja ke susu-susu gitu ya. Seperti itu. Itu tidak ada masalah, hanya seperti itu supaya kita tahu bahwa ayat itu turun berkenaan dengan wahyu ya dari Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada melewat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah cepat-cepat kepengen menirukan, khawatir lupa. Maka sanukriuka fala, yang seakan aku bacakan Muhammad kepadamu, kamu tidak akan lupa. Jaminan Rasulullah tidak akan lupa ya dengan Al-Quran itu. Maka inna alaina jam'ahu, sesungguhnya tanggunganku lah mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Wa Qur'anahu, dan menjadikan kamu pandai membaca atau memahami mengerti Al-Quran. Baiklah, Ibu, kita mulai aja membaca surat Al-Haqqah ayat 38 sampai ayat yang keempat. Bu Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa qata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagai perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ari luar biasa sekali. Karunia Allah karuniakan kepada Bu Ari suara yang bagus, ya. Pemahaman membaca Al-Quran yang sempurna, mudah-mudahan akan menjadi terus-menerus disempurnakan. Ini barangkali salah satu tanda, ya, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surganya, ya, karena orang-orang yang pandai dengan Al-Quran, mereka akan dikumpulkan nanti dengan sama-sama di akhirat dengan malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan Al-Quran, terus baca Al-Quran, dipahami, lebih-lebih diamalkan. Jangan sampai Al-Quran ini menuntut kita. Al-Quran hujjatul laka awalaika, kata Allah Ta'ala. Quran itu adalah sebagai hujah kamu, pembelamu besok di akhirat ini. Namun juga akan menuntut kepada kamu. Tatkala kamu membaca Al-Quran, kamu tidak mau memahami, hanya sebagai lagu-lagu saja, diindah-indahkan, tapi tidak diamalkan. Maka berbahaya sekali. Maka mari kita lihat ini. Kelompok ayat-ayat ini adalah Allah Ta'ala menegaskan setegas-tegasnya bahwa Al-Quran sama sekali tidak boleh didustakan, dan Al-Quran itu harus menjadi pedoman hidup manusia. Namun bagaimanapun juga Allah sudah menerangkan sejelas-jelasnya seperti itu, sedikit sekali yang mengambil pelajaran, sedikit sekali yang mau beriman dengan Al-Quran. Itu kenyataannya. Coba seandainya mereka mau menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran bagi dirinya, beriman sepenuhnya kepada apa yang dikandung di dalamnya, mereka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya, sebagaimana Allah telah mengangkat para sahabat Nabi beserta Nabi kita Muhammad SAW dengan derajat yang paling tinggi, sampai Allah mengatakan kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini. Karena Al-Quran betul-betul mengangkat diri seseorang. Ya, saya baru bisa ngomong, ya mohon maaf ini, mungkin masih ada batuk-batuknya, ya. Baiklah, ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, wa ma la tubsirun, dan juga yang tidak kamu lihat. Ini sumpah entek-entekan sudah. Kalau biasanya was-sama'i wa thariq, ya. Kemudian was-sama'i dzatil buruj, walaili idza yaksha, wasamsi wa duha, ya, wadduha dan lain-lainnya, itu mungkin masih bisa disaksikan. Nah, untuk yang lain-lain itu, ini untuk Al-Quran disumpahnya Allah, ya, aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Sumpahnya Allah, apa isinya sumpah? Innahu, sesungguhnya dia Al-Quran itu la qaulu rasulin karim, benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, utusan yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, lewat dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling dipercaya oleh Allah, punya kecerdasan yang luar biasa, Zumiratin ingdadir asil makin, yang mempunyai kecerdasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril ini. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu meskipun seperti syair, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kayak seperti syair gitu. Namun itu bukan kata-kata syair, kata Allah Ta'ala. Ya. Wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kamu yang mengimaninya. Ya. Kadang-kadang dijadikan lagu-lagu saja, ngelik-ngelik begitu, tapi tidak digunakan sumber keyakinan, sumber amal kita kesehariannya. Kemudian wala biqauli kahin, dan Al-Quran itu bukan kata-kata tukang tenung. Meskipun Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah, ya. Meruqyah orang yang sakit, yang kerasukan jin, tapi itu bukan kata-kata orang tenung, bukan, ya.
Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wala yakulu wala biqauli kahin, dan bukanlah Al-Quran itu kata-kata seorang dukun. Qalilan ma tadzakarun, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan bahwa kita manusia sedikit mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan jasadnya Fir'aun ditemukan, itu sumber ilmu pengetahuan yang banyak sebenarnya. Ya, dapat digali dengan adanya mumi Fir'aun itu saja, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya, kemudian bagaimana kejadian anak di dalam Al-Quran diterangkan, mulai dari nutfah kemudian sampai bayi yang dilahirkan. Ya, di surat Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-12, 13, 14 itu bagaimana? Ya, Allah Ta'ala menjelaskan ini sebagai pelajaran, peringatan sebenarnya. Dan Allah menegaskan lagi di ayat yang ke-43 itu, Tanzilum mirabbil alamin. Jangan kamu remehkan. Ya. Al-Quran itu diturunkan mirabbil alamin, dari Rabb, dari penata seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata-kata tukang tenung, bukan syair, ya. Maka Al-Quran ditegaskan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Allah menjelaskan ini supaya kita itu betul-betul tidak ragu-ragu dengan Al-Quran ini. Dan Al-Quran inilah yang menjadi pemutus segala macam perselisihan. Ya. Wa idza tanazatum, kalau kalian saling berselisih, farudhu ilallah, kembalikan kepada Allah Al-Quran. Kalau masih sulit, warasuli, kepada Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanzilum mirabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan Rabb, penata seluruh alam, dan ditegaskan lagi oleh Allah di dalam ayat 44, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Muhammad itu berani memasukkan satu kata saja di dalam Al-Quran yang mengataskan kata-kata dirinya dikata atasnamakan Allah, ya, satu kalimat saja, satu kata-kata saja. Jadi berarti Al-Quran itu semuanya firman Allah, tidak ada campur tangan kata-kata manusia, apalagi tukang syair, apalagi warta berita, apalagi wartawan, tidak ada. Lain dengan kitab-kitab yang lain ini, Al-Quran ditegaskan seperti setegas-tegasnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengerti tentang Al-Quran, tidak akan ragu-ragu. Semakin dibaca, semakin kuat keyakinannya. Semakin kokoh dan teguhlah pendirinya, dan semakin tercuci bersih sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia Muhammad itu berani mengadakan sebagian perkataan saja, mengatasnamakan atas kami, Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran ini, ya, la akhadnahu minhu bil yamin, maka pasti aku tangkap dengan tangan kanan. Maksudnya betul-betul kokoh, Rasulullah itu diancam dengan ancaman yang besar kalau sampai berani itu sabda Nabi dimasukkan di dalam Al-Quran. Sumala qata'na min hulwatin, kemudian aku potong urat nadinya. Jadi betul-betul Al-Quran itu dijamin asli dari Allah, nggak ada campur tangan perkataan Jibril, perkataan Nabi Muhammad atau sama sahabat, siapa saja, tidak ada. Maka seorang Nasrani mestinya yang membaca Al-Quran bandingkan dengan Alkitabnya jauh, hayata, ya, jauh sekali. Ini firman Allah, dan Allah menurunkan Al-Quran biilmihi, dengan ilmunya. Tidak sekedar Al-Quran itu pokoknya ada, diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, belajar kita dengan ilmunya Allah. Nggak mungkin ragu-ragu kebenarannya, semua pasti benar, janjinya benar, segalanya serba benar. Fama minkum min ahadin anhu hazizin. Kalau sudah Allah bertindak seperti itu, tidak seorang pun manusia di antara kalian dapat menyelamatkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah sudah menghukumnya, berani memasukkan satu kata saja. Coba Rasulullah tatkala disindir oleh Allah,
ada seorang buta datang kepadanya di saat Rasulullah sedang menghadapi pembesar-pembesar kafir, ya. Abdullah bin Ubi Maktum itu mengatakan, ya Rasulullah, sambil meraba-raba, namanya orang buta, ya tidak mengerti situasi. Pada sesuatu gentingnya, Rasulullah mengharapkan supaya orang-orang musyrik bisa masuk Islam, tapi dia datang dan mengatakan, wahai Muhammad, apa yang diturunkan Tuhan hari ini, berilah saya tahu. Maka Rasulullah berpaling begitu saja. Ya. Tidak senang dengan sifatnya itu, kok nggak disopan gitu loh. Ya. Langsung turut ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul am. Dia telah berpaling dan bermuka masam mereka. Ya. Anja'ahul ama, karena telah datang kepadanya seorang buta. Ya. Seorang yang rendah derajatnya dibandingkan orang-orang Quraisy. Ya. Wa ma yudrika lahu yasaka. Kamu nggak ngerti Muhammad. Barangkali dia datang kepadamu akan membersihkan dirinya. Sedangkan orang-orang yang Quraisy yang kau hadapi itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mau peduli Al-Quran. Kau bacakan atau tidak bacakan, mereka tidak mau peduli. Inilah Rasulullah seperti itu disampaikan. Jadi tidak ada satupun ayat, satupun huruf yang disembunyikan oleh Nabi kita untuk tidak disampaikan kepada kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-48, wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi suatu pelajaran bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itulah sebabnya barangkali di antaranya kita di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Tentunya jangan membunyikan saja, tapi dibaca dan kita mencoba mengerti arahan maknanya. Baiklah, ya. Sementara Al-Quran sampai di sini, maka kita lihat, kita masuk kepada fikih sunnah, ya, yang didahulukan. Ini zakatnya apa ganti Ramadan ya? Kalau peraturan puasa Ramadan siapa dan seterusnya kita sudah mengetahui. Sekarang kita masuk Pak Toma halaman 172, mengkodok puasa Ramadan, jilid 3. Mengkodok puasa Ramadan. Dan siapa yang tidak berpuasa tanpa udur syar'i? Mengkodok puasa Ramadan. 1. Siapa yang tidak puasa tanpa udur syar'i? Mayoritas ulama berpendapat, siapa yang tidak berpuasa dengan sengaja, maka wajib untuk menggantinya, baik karena udur syar'i maupun tanpa udur apapun. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Benar, ya. Jadi inilah pendapat ulama. Jadi mereka baik yang ada udzur syar'i maupun tidak ada udzur syar'i. Kalau 1 hari puasa tidak puasa, dia harus mengganti puasa minimal 1 hari itu, ya. Tapi akan terjadi nanti kekeliruan berikutnya. Jadi kalau tidak puasa itu dibatalkan karena kumpul suami istri, maka dia harus mengganti 2 bulan berturut-turut. Maka itulah sebagian ulama yang lain, kalau tidak ada udzur syar'i, maka membatalkan puasa itu tidak bisa diganti puasa sepanjang masa. Ya. Kenapa? Karena dia sudah sengaja melawan Allah, membatalkan puasanya tanpa izin Allah. Kalau ada udzur syar'i, sakit misalnya, bepergian misalnya, hamil, atau menyusui, tidak masalah. Nah, atau sangat berat karena sudah tua, tidak masalah. Tapi tanpa udzur syar'i, jadi di sini ada ulama yang menekankan bahwa kalau tidak puasa 1 hari, ya kita ganti 1 hari lah, ya. Mungkin apakah ada udzur syar'i atau tidak udzur syar'i, dia tidak masalah ya, karena tidak disebutkan di dalam hadis. Menurut mereka seperti itu. Maka terus Pak. Sebagian ulama berpendapat, siapa yang makan dan minum dengan sengaja wajib mengkodok puasanya dan membayar kafarah. Dikiaskan dengan hukum ijma di siang bulan Ramadan. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak, As-Sawri, Ishaq, Abu Hanifah, dan Malik. Sedangkan menurut As-Syafi'i dan Ahmad, ia wajib mengkodok puasanya saja tanpa membayar kafarah.
Nah, ini sudah terjadi perselisihan, perbedaan paham antara ulama-ulama sendiri yang mereka bukanlah ilmunya ilmu kaleng-kaleng, bukan. Ya. Mereka mengerti karena apa? Dia berusaha untuk memahami perintah-perintah Allah itu jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Maka kita tidak bisa menyalahkan A, menyalahkan B. Namun mari kita bawa kepada pengertian yang sesungguhnya menurut kaidah syar'i, ya, menurut kaidah syar'i. Ini di sini saya bawa teman-teman ini untuk supaya tidak terlalu fanatik dengan golongan, jangan fanatik dengan partai, dengan kelompok dan lain sebagainya. Kita fanatik dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Mana saja yang kita menyimpang dengan As-Sunnah, kita tinggalkan. Monggo terus, Pak. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka ia wajib mengqadha. Ulangi, Pak. Ibnu Hazm berpendapat, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, maka ia tidak wajib mengqadha. Ya, tadi tidaknya hilang. Ya, Terus, Pak. Sebab pada dasarnya, ibadah yang dimiliki batas waktu tertentu. Jika tidak dikerjakan tanpa ada alasan syar'i, maka tidak disyariatkan untuk mengqadhanya kecuali dengan dalil khusus. Mewajibkan puasa di luar Ramadan yang diwajibkan untuk dilaksanakan bulan tersebut sebagai gantinya berarti mewajibkan syariat yang tidak diperkenalkan Allah Azza wa Jalla. Ya, diperhatikan ya, mereka ulama-ulama yang tidak sekedar kemarin belajar agama ya, saudara hafal kitab Arba'in, tidak ya. Hadis-hadis mereka hafal, ayat-ayat Al-Qur'an kapan turunnya, sebab turunnya dihafal semua, tapi mereka mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa mereka mengqadha puasanya dan bayar kafarah. Karena apa? Karena dikiaskan dengan kalau orang zima bukan ijtima, zima di bulan Ramadan itu mereka harus membayar puasanya dan harus mereka mengqadhanya dengan harus membayar kafarahnya. Misalnya 2 bulan berturut-turut, kemudian membebaskan seorang budak, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian ya, sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, dua-duanya lah guru dan muridnya ini, ia wajib mengqadhanya puasa saja tanpa membayar kafarat. Kenapa? Nggak bisa namanya ibadah kok kias-kiasan, nggak bisa menurut dia ini. Kemudian ada ulama Ibnu Hazm itu namanya ulama yang sangat kental sekali dengan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan sampai membuat syariat agama ini. Dalilnya itu harus sahih. Ya, tidak boleh dalil itu tidak sahih, cuma sekedar duga-dugaan saja, pemahaman saja. Begitu kita membuat satu aturan syariat, kita diminta dalilnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalilnya, maka syariat yang dibuatnya itu namanya bid'ah. Ya, begitulah. Ya, dia sangat hati-hati sekali dalam menentukan. Maka dia berpendapat, Bapak, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka tidak wajib mengqadhanya. Sebab pada dasarnya ibadah memiliki batas waktu yang tertentu. Ya, jadi seperti sholat. Sholat subuh tadi dari fajar sampai terbit matahari. Setelah keluar matahari, tidak bisa diqadha kecuali ada udzur syar'i. Apa udzur syar'inya? Lupa atau tertidur. Ya. Tapi kalau dia sudah bangun, sudah ini tidak mau sholat, tidur lagi, tidak bisa, tidak usah diganti. Dia sudah jatuh kepada dosa besar. Ya. Demikian juga orang yang berpuasa, kemudian membatalkan tanpa udzur syar'i, maka jatuh dia pada dosa besar. Maka kita beribadah itu jangan ngeremeh-remehkan begitu ya. Itulah sebabnya bahwa ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan ilmu. Kalau tidak pakai ilmu gitu akhirnya apa? Wis, aku sekarang Ramadan puasa 15 hari, yang di 15 hari saya nanti ganti 2 Ramadan. Saya enaknya sendiri, ngatur-ngatur sendiri syariat ini. Ini kalau orang dulu mengatakan itu orang yang mulang sarak itu ya. Mestinya sarak yang harus mengajari dia mengajari sarak.
Syaratnya syariat itu diatur-atur oleh diri mereka sendiri. Jadi bagaimana kalau begitu? Menurut Ibnu Hazm, orang yang tidak berpuasa tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184, maka mereka harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah sebenar-benarnya, dan harus memperbanyak puasa-puasa sunnah dan amal-amal soleh yang lain sebagai wujud tobatnya kepada Allah Ta'ala. Nah ini, jadi berat sebenarnya. Kalau nggak usah ganti kan enak. Tidak enak begitu. Harus bertobat kepada Allah, dan orang bertobat tergantung kepada Allah. Apakah diterima nanti tobatnya atau tidak, itu adalah benar-benar hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus Pak, monggo. Penulis berkata, ini adalah pendapat yang kuat, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan tentang mengkodok sholat-sholat yang terlewat. Ditambah lagi bahwa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan untuk mengkodok puasanya. Padahal dia wajib untuk membayar kafarat sebagaimana yang baru saja dijelaskan. Diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari bulan Ramadan tanpa ada udzur dan keringanan, maka 1 hari yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti dengan puasa sepanjang masa. Semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, perhatikan beratnya itu. Kita kadang-kadang merasa ringan-ringankan. Nah ini saya pikir mau saya terangkan kapan ini? Ini sekarang ini diperlukan ini, diterangkan ini. Kalau tidak segera dijelaskan, barangkali, wah menurut pendapat saya, pendapat ini, tidak pendapat ini. Ya, bagaimana? Setelah kita tahu alasan masing-masing ulama, ya, seperti itu, mana yang kita ikuti? Ya, yang sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama ini. Satu kali saya ingatkan, orang yang puasa, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka dosa besar dia dan tidak bisa diganti puasa sepanjang masa, meskipun dia mau melakukan, itu diriwayatkan ada hadis-hadis yang sahih juga. Kenapa? Tatkala kita menentang Allah, ya, menentang larangan Allah, jatuhlah dia kedurhakaan. Durhaka kepada Allah tidak bisa diganti dengan amal ibadah. Ibadah itu mempunyai aturan-aturan yang sudah diatur secara wahyu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada malaikat Jibril. Monggo terus, Pak. Penulis berkata, tetapi dikecualikan dari pembahasan yang telah dibicarakan orang muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja wajib mengkodok puasa karena adanya nas yang mengenai hal itu, seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya, gini. Ya, jadi termasuk membatalkan puasa ini di depan saya tidak mengawali dari awal karena kita sudah termasuk sudah separuh bulan puasa ini, jadi saya tidak mulai dari awal. Orang termasuk yang membatalkan puasa itu orang yang muntah dengan sengaja. Hanya saja beberapa ulama mengatakan bahwa muntah kok sengaja muntah, ya tentunya terpaksa muntah karena bau yang tidak enak atau perut yang sakit, itu tidak sengaja. Maka dari itu kan muntah yang muntah itu tidak membatalkan sholat karena tidak membatalkan puasa karena tidak ada secara hukum, secara naluriah orang muntah dengan sengaja, kecuali kalau memang diogok-ogok telaknya gitu ya supaya barang itu keluar dari perutnya tadi, ya itu mungkin bisa terjadi yang seperti itu. Maka orang seperti itu wajib mengkodok puasanya karena ada dalil dari hadis yang sahih seperti itu. Jadi membatalnya bukan karena makan dan minum atau zima, tapi karena mungkin kemasukan barang sesuatu masuk ke dalam tenggorokannya atau racun mungkin supaya keluar dia harus memuntahkannya, tentunya batal karena batal wajib mengkodok untuk muntah dengan sengaja. Yang kedua, monggo Pak. 2. Mengkodok puasa Ramadan tidak wajib segera. Mengkodok puasa Ramadan karena alasan syar'i tidak wajib segera dilakukan.
Kewajibannya boleh dilakukan kapan saja ada kesempatan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memiliki utang puasa Ramadan, tetapi aku tidak sanggup menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa mengqadha puasa itu tidak harus setelah puasa Ramadan, Syawal, Selo besar gitu ya, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, tidak, maka boleh ditunda sampai Sya'ban berikutnya. Hanya saja menyegerakan itu lebih bagus. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa, ya. Hanya saja nanti kita akan berbicara di sini bagaimana kalau orang itu mati sebelum mengqadha puasanya, apakah walinya harus mempuasakan atau tidak. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana para ulama berpendapat seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak sedang bertempur, ya. Kita sedang mengkaji sesuatu ilmu. Yang cocok silahkan diamalkan, yang tidak cocok tidak usah muring-muring, ya. Kemudian mengatakan ini kelompok ini macam-macam, Wahabi dan lain-lainnya, tidak usah nyebut-nyebut yang tidak kita mengerti hakikatnya. Terus Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan dibolehkannya menunda qadha puasa Ramadan, baik karena adanya udzur maupun tidak. Terus? Hanya saja dianjurkan untuk segera mengqadhanya berdasarkan keumuman firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Ya, jadi meskipun boleh diqadha, termasuk karena contoh sendiri Siti Aisyah, itu istrinya Nabi, namun bagaimana menurut Al-Quran, maka menyegerakan kebaikan itu sangat dianjurkan. Karena waktu-waktu itu akan mempunyai keutamaan tertentu. Jadi kalau ini ditinggalkan, maka akan kita kehilangan kesempatan. Maka sebaiknya disegerakan mengerjakan, maka waktu yang lain bisa digunakan untuk melakukan suatu kebaikan yang lain. Jadi mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Mereka yusari'una fil khair. Mereka itulah segera mengerjakan kebaikan. Wahum, dan mereka la sabiqun, yang memang suka mengerjakan kebaikan itu, tidak suka menunda-nundanya. Faidah, monggo Pak. Faidah, apabila qadha puasa ditunda hingga masuk bulan Ramadan berikutnya, maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadan yang ada pada saat itu. Kemudian di bulan Syawal, barulah ia mengqadha puasa Ramadan sebelumnya yang belum sempat digantinya. Tidak lebih dari itu. Ia juga tidak diwajibkan untuk memberi makan fakir miskin atas keteladarannya, karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang mewajibkan hal itu. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Inilah pula pendapat yang rajih. Nah, ini kadang-kadang kita mendapatkan seseorang ini, kita punya hutang Ramadan, yang Ramadan kemarin, ya, kita belum lunas, mengqadhai, maka dari itu untuk nanti setelah bulan Syawal ini, yang bulan kemarin dulu diqadhai dulu, ya. Kemudian ditambah bayar kafarahnya, karena apa? Sudah melalaikan kewajibannya. Itu. Jadi orang yang tidak puasa ini, pendapat ulama ini, maka dia harus menggantinya dan menambah bayar kafarah. Ya, membayar kafarah itu memberi makan satu hari seorang miskin ini. Namun mereka itu tidak mempunyai dalil, ya. Kapan? Kenapa? Kok begitu? Ya, apakah Rasulullah mengerjakan, sahabat melakukan? Ternyata tidak. Maka karena tidak, kembali kepada hukum asal, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau bepergian, gantilah, hitunglah jumlahnya berapa, ganti di hari lain. Kapan hari lain? Tidak ditetapkan. Jangan kita membuat kaidah penetapan sendiri. Itulah ya agama ini. Betul-betul memang bagaimana Allah itu memerintahkan, bagaimana Nabi itu mensyariatkan sebagai syariat yang benar. Terus Pak.
Menurut Malik, apabila seseorang dengan sengaja menunda-nunda mengkodok puasanya hingga masuk Ramadan berikutnya, maka ia harus memberi 1 mud kepada orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya itu. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat, Pak. Kalau pendapat itu sama boleh ikut atau tidak ikut, tidak masalah. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Cek hati-hati orang itu. Cek gak sembrono gitu. Enak saja, ya ditinggalkan terus. Karena itulah mereka mengatur, membuat syariat supaya mereka orang-orang tidak melanggar. Namun karena itu tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih, maka itu tidak wajib kita itu mengikutinya. Terus Pak. 3. Tidak wajib mengkodok puasa secara turut-turut. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla pada Al-Baqarah ayat 184. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Terus Abu Hurairah berkata, jika mau, ia boleh mengerjakannya secara berturut-turut. Anas bin Malik berkata, jika mau, engkau boleh mengkodok puasa Ramadan secara berturut-turut atau mengerjakannya secara terpisah-pisah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, barang siapa yang masih memiliki utang pada puasa Ramadan, maka laksanakanlah secara berturut-turut dan jangan memutuskannya. Hadis ini dhaif, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu betul-betul meneliti loh. Ya kok ada yang menyelisih, padahal Al-Quran tidak membatasinya. Loh kok ada tiba-tiba dibatasi? Mangkana alai saumun, barang siapa mempunyai utang puasa Ramadan, puasa Ramadan, wal yasridhu, maka hendaklah ya mereka itu melaksanakannya berturut-turut, ya, merasakan puasa ini berturut-turut. Tapi karena di dalam Al-Quran, ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, tidak ada kalimat berturut-turut sama sekali, maka kita tidak boleh membebankan suatu beban yang berat bagi mereka. Nah, terusnya monggo Pak. 4 imam berpendapat mengkodok puasa Ramadan boleh memilih antara dikerjakan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ya, yang keempat sekarang. Siapa yang meninggal sementara ia punya utang puasa? Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggal sementara masih punya utang puasa. Apakah walinya menggantikan puasanya? Ada 3 pendapat tentang masalah ini. Nah, ini kita perhatikan. Jadi kita itu belajar untuk mengerti syariat yang benar. Jangan kita fanatik, ya. Ini untuk ini, enggak. Belajar untuk masing-masing itu apa dasarnya. Kalau dasarnya sahih, maka kita ikuti. Jadi ada 3 pendapat ulama besar tentang orang yang meninggal dunia sementara dia mempunyai kewajiban puasa atasnya. Apakah puasa itu puasa Ramadan atau puasa itu nazar, maka ada 3 pendapat. Bagaimana ketika pendapat ulama ini, kemudian kita juga ikuti apa dasar mereka kok mempunyai pendapat seperti itu. Monggo. Pertama, walinya tidak perlu menggantikan puasanya, baik puasa nazar maupun qada Ramadan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Malik dan Dohir pendapat Asy-Syafi'i. Hujah mereka adalah firman Allah An-Najm 39. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Nah, inilah pendapat mereka. Maka dari itu puasa untuk orang mati, untuk orang yang sudah ini tidak ada. Karena masing-masing manusia itu nanti akan mendapatkan apa yang dikerjakannya. Sedangkan orang meninggal itu dipuasakan walinya atau dipuasakan orang lain, itu mereka tidak mendapat, tidaklah perbuatan itu dikerjakan sendiri
Kalau itu bisa, maka bertentangan dengan surat An-Najm ayat yang ke-39, wa alaihissalil insani ila masya'a, manusia itu tidak akan mendapat kecuali yang diusahakan saja. Jadi kalau tidak berusaha, tidak berpuasa, ya tidak dapat. Terus bagaimana orang yang tidak berpuasa kemudian meninggal dunia? Ya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Allah Ta'ala tidak akan menuntut kepada orang yang sudah meninggal dunia, dituntut, dibebankan kepada walinya. Kemana? Walinya tidak menanggung dosa itu, dia tidak membayar puasa, kok ditanggung, harus dia menuntutnya seperti itu. Ini juga berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Moga Pak. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, jadi inilah hadis, satu-satunya hadis yang masih bisa menghubungkan antara orang amal orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, idza mata benu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia, ya, in qata amalu, putuslah amalnya, nggak ada sambungnya lagi. Ya, tidak ada orang yang bisa, orang hidup itu menyambungkan amalnya kepada orang mati, ya. Ini termasuk menghajikan, mengumrohkan, ya, sedekah dan lain-lainnya, ya. Karena apa? Karena semua itu bukan usahanya, ya. Kemudian kenapa kalau anaknya nggak bisa? Anak itu termasuk usahanya, jadi yang bisa mengumrohkan, sedekah dan hanya anaknya. Jadi dalam hadis-hadis pun juga hanya anaknya, sedangkan orang lain tidak ada sambung kaitannya. Seandainya bisa, maka akan tabrakan dengan surat An-Najm ayat yang ke-39 itu. Maka kata Imam Malik, kalau ada ayat Al-Quran, ya, kemudian dengan hadis yang secara sanad dia sahih, itu bertabrakan, maka tawakuf hadisnya, ya diam, maka kita amalkan Al-Quran yang pasti itu datang dari Imam Malik, bukan saya. Nanti kapan-kapan kita bacakan pendapat-pendapat ahli tafsir dan lain-lainnya. Nah, ini sekedar untuk membawanya. Sedangkan amal-amal seorang anak yang soleh, tatkala orang tuanya meninggal, seluruh amalnya akan terdampak pada kedua orang tuanya, karena dialah yang menjadi sebab kelahiran anak itu, yang mendidik, membiayai, dan seluruhnya. Jadi itu semua termasuk usahanya, sehingga tidak berbenturan dengan ayat yang ke-39 surat An-Najm. Maka terus Pak. 3. Diriwayatkan dari Ubadah bin Nasi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sakit pada bulan Ramadan dan terus sakit hingga meninggal dunia, maka tidak dibayarkan makanan sebagai fidyah untuknya. Dan apabila ia sembuh dari sakitnya, namun belum sempat untuk mengqadha puasanya hingga meninggal dunia, maka harus dibayarkan fidyah untuknya. Namun hadis ini tidak sahih. Ya, jadi dikatakan kalau tidak sahih, jujur seorang ilmuwan itu jujur, hadisnya tidak sahih. Di dalam sanadnya di situ ada hadis itu diriwayatkan oleh Abdul Razak, ya. Abdul Razak seorang perawi hadis, namun hadis-hadisnya banyak yang diingkari oleh ulama yang karena tidak sahih sanadnya. Hadis umrah. Hadis umrah, ibunya meninggal dunia sementara masih punya utang puasa Ramadan yang belum digantinya. Maka ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah aku mengqadha puasa untuknya? Maka Aisyah menjawab, tidak, tetapi cukup sedekahkan atas namanya sebanyak setengah sok kepada tiap-tiap orang miskin, sebagai pengganti masing-masing yang ditinggalkannya. Ya, kenapa? Karena sedekah masih sampai. Sedekah anaknya masih sampai kepada orang tuanya, tapi puasa, menggantikan puasa, itu menyalahi surat An-Najm ayat 39 tersebut. Ya, menurut pendapatnya ulama yang seperti ini. Jadi tidak perlu orang yang hidup menggantikan puasa orang mati, ya, karena itu over pahala di dalam agama kita, tidak diperbolehkan. Tetapi cukup sedekah, karena sedekah itu ada hadisnya tadi, sedaqatin jariyatin, dan termasuk itu amal anak kepada orang tuanya bisa sampai, ya, kepadanya. Nanti kita baca
kita baca secara mendalam. Terus Pak, diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, janganlah kalian berpuasa untuk masjid kalian, tetapi berilah makanan sebagai fidyah untuk mereka. Tetapi sanadnya sangat dhaif, diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Al-Bayhaqi. Mereka mengatakan, padahal dialah yang meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia sementara masih memiliki utang puasa yang belum digantinya, maka walinya lah berpuasa untuknya. Iya, ya. Man mata wa alaihi shaum. Jarang siapa mati dan dia masih utang puasa, tanggungan puasa, ya. Sama alaihi waliyuhu, maka hendaklah mempuasakan walinya. Nih, di dalam hadis ini pun juga tidak diterangkan puasa Ramadan atau puasa-puasa saja. Ternyata menurut penelitian para ulama, puasa yang harus diganti adalah puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Begitu mereka mempunyai pemahaman yang tidak sama. Kenapa kok harus puasa nazar? Karena nazar itu adalah hutang, sedang Ramadan itu bukan hutang, ya. Begitulah menurut pemahaman mereka. Terus ini menunjukkan, monggo Pak. Ini menunjukkan apa yang dipraktekkan oleh Aisyah berbeda dengan hadis yang telah diriwayatkannya sendiri. 5. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, janganlah seseorang mengerjakan sholat untuk orang lain dan janganlah pula berpuasa untuk orang lain. Nah, ini sahabat Ibnu Abbas ini seorang ulama yang besar dan mereka dekat dengan Nabi. Tentunya dia tidak berani mengatakan kecuali apa yang menurut pahamnya. Ya, hadis-hadis yang menerang itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu, janganlah seseorang mengerjakan sholat untuk orang lain. Jelas, kita tidak bisa mengerjakan sholat untuk orang yang meninggal dunia. Tidak sholat 1 bulan kita bayar sholatnya. Ya, apakah bayar itu dengan fidyah atau bayar itu dengan mensolatkan atas nama dirinya? Tidak bisa. Dan jangan pula berpuasa untuk orang lain menurut Ibnu Abbas. Hadisnya bagaimana derajatnya? 496. Padahal dialah yang meriwayatkan hadis yang berisikan bolehnya berpuasa untuk ibu yang sudah meninggal, sebagaimana yang akan dijelaskan. 6. Mereka mentakwil hadis bahwa walinya lah yang berpuasa untuknya. Yang dimaksud ialah walinya melakukan apa yang dapat menggantikan puasanya, yaitu memberi makan orang miskin. An-Nawawi mengatakan dalam Majmu', ya, maksudnya juz yang ke-6 ayat halaman 419, takwil seperti ini adalah takwil yang batil karena bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Ya, jadi ada memang ulama kadang-kadang harus ditakwil mereka supaya apa? Supaya mengerti. Karena kalau tidak ditakwil, begitu saja tidak mengerti. Nah, takwil itu sendiri ada yang cocok sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ada yang tidak sesuai ya dengan yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itulah takwil itu tidaklah mengikat kepada kita. Apalagi di sini kalau Imam Nawawi dikatakan takwil itu batil, artinya tidak cocok lah ya. Orang yang berpuasa tidak berpuasa disuruh membayar fidyah. Terus kedua, paham? Kedua. 7, masih ada 7. 7. Malikiyah mengatakan hal ini bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya, sekarang kedua, walinya menggantikan puasanya, baik puasa nadar maupun puasa pun qadha secara mutlak. Ini adalah pendapat Abu Thawr, salah satu dari 2 pendapat As-Syafi'i. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi atau pendapat ahli hadis dari Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan dalil-dalil yang berikut. 1. Hadis Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sementara masih memiliki utang puasanya, maka walinya lah yang menggantikan puasanya. Nah, jadi paham kedua berbalik dengan paham yang pertama.
Kalau yang pertama tidak wajib mengganti puasanya dan tidak pula baik puasa nazar apapun puasa Ramadan tidak wajib orang yang sudah mati untuk digantikan. Nah, di sini yang kedua walinya menggantikan puasanya. Ya, kan berlawanan kedua-duanya ini. Dan dua-duanya punya dasar. Yang pertama tadi yang berpendapat tidak usah mengganti berdasarkan Sunan Nazim dengan hadis ini. Ini juga berdasarkan dengan hadis man mata wa alaihi saumun soma alaihi waliyu. Ya, barang siapa meninggal dunia ya sementara masih memiliki utang puasa atau tanggungan puasa, maka walinya lah yang menggantikan puasa untuknya atau puasanya. Nah, ini dua-duanya bagaimana cara menggunakan dalil kok bisa sampai berubah? Nanti kita lanjutkan. Monggo teruskan, Pak. Hadis Ibnu Abbas, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW seraya berkata, ibuku meninggal dunia sementara masih punya utang puasa sebanyak 1 bulan. Dalam satu riwayat juga puasa nadar. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, karena utang kepada Allah lebih wajib untuk dilunasi. Ya, itu ada seorang yang dalam perjalanan itu dia bernazar kalau Allah menyelamatkan saya, ya maka saya nanti akan berpuasa 1 bulan. Maka setelah dia selamat itu belum sempat dia mengganti puasa 1 bulan meninggal dunia, dia datang kepada Nabi menceritakan tentang tentang ibunya yang meninggal dunia sebelum membayar nazarnya tersebut. Maka teruslah Nabi mengatakan, na'am, betul, kamu harus boleh mengganti. Ya, fadainullahi, maka janji hutang kepada Allah ahaku ayubdo, ya. Maka hutang kepada Allah itu sebaiknya itu yang harus lebih diutamakan daripada utang manusia karena hutangnya kepada Allah. Dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita nazar itu saja yang boleh digantikan oleh walinya, ya, atau dipuasakan walinya. Kalau puasa karena nazar itu termasuk utang kepada Allah, bukan puasa Ramadan. Jadi orang-orang ini memang kadang-kadang mempunyai pemahaman yang tidak sama, tapi tidak apa-apa, ya. Kita berlapang dada dan kita pelajari mana yang sesuai dengan sunnah kita amalkan. Yang ketiga, monggo Pak. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika kami duduk bersama Nabi SAW, datanglah seorang wanita seraya berkata, wahai Rasulullah, aku menyedekahkan sahaya wanita atas nama ibuku yang sudah meninggal. Beliau menjawab, kamu tetap mendapatkan pahala dan warisan itu dikembalikan kepadamu. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, ia juga memiliki hutang puasa 1 bulan penuh. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Maka Nabi SAW menjawab, berpuasalah untuknya. Ya, jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang bisa menggantikan puasa atau sedekah atas namanya itu anaknya kepada orang tuanya, bukan orang lain. Jadi gitulah kadang-kadang kesimpulan. Nah, yang satu menyimpulkan seluruh amal orang lain pun juga tidak masalah. Yang satu karena zahir hadisnya anak-anaknya, maka orang yang menyimpulkan sebagian hanya anaknya saja. Wallahu ta'ala alam, karena mereka itu sama-sama orang yang mengerti. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilih mana pendapatnya bagi dari mereka yang layak kita ikuti. Maka terus 4. Hadis dari Ibnu Abbas, seorang wanita berlayar lalu bernadar, jika Allah memberi keselamatan kepadanya, maka ia akan berpuasa 1 bulan penuh. Setelah Allah menyelamatkannya, ia belum sempat melaksanakan puasa nadarnya hingga ajal menjemputnya. Kemudian datanglah anak perempuan atau saudara perempuan wanita itu kepada Nabi SAW. Maka beliau memerintahkan agar menggantikan puasanya. Iya, karena puasanya adalah puasa nazar tadi disebutkan. Ya, maka disitulah kadang-kadang yang satu tercampur baur dengan dalil yang lain sehingga ya kita tidak bisa membedakan. Ya, monggo kita lanjutkan, masih satu lagi 5 barangkali Pak. 5. Kelompok ini membantah kelompok yang melarangnya, yang berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seorang manusia
tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. An-Najm 39. Zat yang menurunkan ayat tersebut adalah zat yang menurunkan ayat ini sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Atau An-Nisa ayat 11, maka Nabi SAW menamakan puasa yang belum diganti sebagai utang. Dengan demikian diketahui yang dimaksud adalah manusia tiadalah memperoleh selain apa yang dia telah diusahakannya dan usaha orang lain yang telah ditunjukkan Allah dan Rasulnya, maka termasuk puasa. Terus? 6. Kelompok ini menjawab tentang hadis apabila anak Adam meninggal dunia, ini tidak berkaitan dengan permasalahan kita. Karena hadis ini menyebutkan terputusnya amalan anak Adam yang sudah meninggal dan tidak menyebutkan terputusnya amalan orang lain untuknya. Nah, inilah paham, Pak. Jadi kalau sudah paham, satu sama lain berbeda paham, monggo saja. Mana yang menurut kita di antara paham-paham ulama yang tidaklah ulama-ulama itu ulama-ulama yang tidak mengerti, justru ulama yang luar biasa, namun mereka memahami dengan paham berbeda. Terakhir, Pak, ketiga, monggo, Pak. Ketiga, utang puasa nadarnya digantikan, bukan kodok puasa Ramadannya. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan Al-Laid. Dalilnya mereka adalah satu, hadis Aisyah radhiyallahu anha mengandung makna yang umum. Kemudian dikhususkan dengan hadis Ibnu Abbas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan puasa yang dilakukan oleh wali adalah puasa nadar. Nah, jadi ada hadis-hadis itu perlu disejajarkan, kemudian diterangkan duduk perkaranya. Hadis itu bagaimana? Ternyata hadis Siti Aisyah yang mengatakan orang yang berpuasa, yang meninggalkan puasa, atau orang yang meninggal dunia sementara masih memiliki utang puasa, maka walinya yang mempuasakan. Itu hadisnya Siti Aisyah. Nah, hadisnya Ibnu Abbas mengatakan ada orang perjalanan 1 bulan, dia tidak kalau diselamatkan oleh Allah, nadar akan berpuasa, maka sebelum dia sempat membayar nadarnya dia meninggal dunia, maka dia datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan bayarnya itu merupakan utang kepada Allah. Oleh karena itu di paham yang kedua itu hanya puasa nadar, bukan puasa Ramadan yang harus digantikan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Jadi kita memang harus jeli, Pak, ya, harus jeli menghadapi beberapa dalil, beberapa pendapat ulama, mana yang sebenarnya kita ambil. Kita kadang-kadang tidak mau peduli, salah, yang penting ya tak lakoni nunai, ya begitu. Itu tidak, ya, kita sebagai orang yang mencari ilmu harus kita mendapatkan sumber yang valid untuk kita amalkan menurut kemampuan kita tentunya. Terus Pak Tomo. Ya, disebutkan dari riwayat yang sahih dari Aisyah, ia melarang berpuasa untuk membayar utang puasa si mayit. Ini hanyalah mengenai kodok puasa fardu, puasa Ramadan, bukan puasa nadar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Umarah dari Aisyah, yang di dalamnya disebutkan bahwa ibunya meninggal dunia, sementara ia punya utang puasa Ramadan. Secara tekstual, Aisyah tidak melarang membayar puasa nadar untuk si mayit, sebagaimana praktek terhadap hadis yang dicantumkan hukum secara umum. Ini menunjukkan pemahaman Aisyah terhadap hadis tersebut bukan larangan secara mutlak yang mencakup puasa Ramadan dan yang lainnya. Terus, Pak. Diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Abbas, dan ia adalah perawi hadis yang lainnya tentang puasa untuk si mayit. Ia mengatakan, apabila seseorang sakit pada bulan Ramadan, kemudian meninggal sebelum tepat mengkodok puasanya, maka untuk mengganti puasanya, diberikan makanan kepada orang miskin atas namanya, dan tidak wajib mengkodoknya. Akan tetapi, jika mayit punya nadar puasa, maka walinya lah yang mengkodoknya. Tidak diragukan lagi, Ibnu Abbas
mengatakan lebih mengetahui tentang makna hadis yang diriwayatkannya sendiri. Ya, terakhir, Pak, yang keempat. Sesungguhnya kewajiban puasa sejajar dengan kewajiban sholat dan Islam. Sebagaimana seseorang tidak dapat mengerjakan sholat untuk orang lain dan tidak boleh pula Islam untuk orang lain. Maksudnya, dan tidak boleh masuk Islam untuk orang lain. Demikian halnya dengan puasa. Dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah tersebut untuk seseorang yang sudah meninggal tidak akan menggugurkan kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada seseorang tidak akan bermanfaat jika orang lain mengerjakannya. Ya, terus? Adapun puasa nadar, maka pada awalnya tidak wajib dilakukan. Tetapi orang yang bernadar itu sendiri yang telah mewajibkannya untuk dirinya. Jadi puasa nadar tersebut berkedudukan seperti utang yang dipinjamnya. Oleh karena itu boleh diwakilkan. Ya, begitulah ya. Sekedar sekitar ini. Monggo silakan baca lagi, ulang-ulangi lagi. Dan mana yang menurut kita itu lebih pas, kita amalkan. Saya menunjukkan, saya menyampaikan saja yang mana yang kita ambil sebagai acuannya. Jadi di sini yang keempat, yang terakhir. Sesungguhnya kewajiban puasa sejajar atau setara kewajiban sholat dan Islam. Jadi kita diwajibkan sholat, diwajibkan berislam. Oleh karena itu seseorang tidak dapat mengerjakan sholat untuk orang lain. Jadi orang lain yang tidak sholat, kita tidak bisa mengerjakan sholat. Dan tidak boleh masuk Islam untuk orang lain. Jadi misalnya saya mengucapkan syahadat itu untuk ayah saya mengucapkan syahadat untuk ibu saya, untuk saudara saya, tidak bisa. Harus disampaikan oleh dirinya sendiri karena manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dikerjakan sendiri olehnya. Demikian halnya dengan puasa. Jadi tidak puasa seorang untuk orang lain kecuali puasa nadar tersebut. Baiklah, saya kira sampai di sini sementara dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo silakan yang ingin untuk bertanya. Saya mau ke Pak Alwi, saya